Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan dari kelas 1C. Hari ini saya akan mempresentasikan praktikum Sistem Persyarafan Ilmu Dasar Keperawatan 2 Stikes Muhammadiyah Gombong. Anatomi sel saraf manusia. Anatomi otak dan sumsum tulang belakang. Nama organ sel saraf dan fungsinya. 1. Sel saraf pusat. Berfungsi menerima informasi dari seluruh area tubuh, kemudian sistem yang akan mengkoordinasi semua informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem sel saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Sel saraf tepi. Sel saraf tepi terbagi menjadi dua komponen, yaitu sistem somatik dan otonom. Sistem somatik melibatkan bagian tubuh yang dapat dikendalikan sesuka hati, dan sistem otonom berfungsi untuk menjalankan tugas yang tidak kamu sadari, seperti memompa darah. Dua komponen sistem saraf tepi. Sistem somatik terdiri dari serabut saraf perifer. Serabut saraf perifer ini bertugas mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit. Nantinya informasi yang diperoleh akan dibawa ke sistem saraf pusat. Selainkan serabut saraf perifer, sistem saraf somatik juga terdiri dari serabut saraf motor yang menjulur keluar dari otak. Serabut saraf motorik berfungsi membawa pesan untuk menggerakkan tubuh. Sistem saraf otonom adalah jaringan sel yang kompleks yang mengontrol keadaan internal tubuh. Bedanya dengan sistem saraf somatik, sistem saraf otonom mengatur fungsi-fungsi tubuh yang di luar kesadaran seseorang. Ada dua bagian saraf otonom, yaitu simpatik dan parasimpatik. Nama organ otak dan fungsinya. Sel saraf otak besar, cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan kanan tubuh. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu lubus frontal, lubus parietal, lubus temporal, dan lubus occipital. Sel saraf otak kecil, cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Sel saraf otak batang, brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai sistem pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengaturan gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Organ sumsum tulang belakang dan fungsinya. Gray matter merupakan bagian gelap berwarna abu-abu yang memiliki bentuk seperti kupu-kupu yang berada di dalam sumsum tulang belakang. Bagian ini terdiri dari badan sel saraf, neuron, dan sel glial, serta memiliki 4 sayap yang disebut sebagai tanduk. 2 tanduk yang berada di depan mengandung sel saraf neuron motorik yang berfungsi membawa informasi dari otak dan medula spinalis ke otot tubuh untuk merangsang pergerakannya. Sementara 2 tanduk di belakang membawa informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, atau rasa sakit dari tubuh kembali ke medula spinalis dan otak. White matter. Gray matter di dalam medula spinalis terbungkus oleh bagian warna putih yang disebut white matter. Bagian ini berisi akson yang memungkinkan berbagai bagian sumsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar. Akson ini bergerak di 2 arah. Beberapa akson yang mengarah naik berfungsi membawa sinyal dari tubuh ke otak,
sedangkan yang turun mengirim sinyal dari otak ke neuron yang terletak di bagian lain dari tubuh. Gangguan sel saraf pusat. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga terjadi akibat penyakit non-infeksi seperti alergi obat atau sarkoidosis. Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit saraf ini terjadi karena tergantungnya pasokan darah ke otak akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Epilepsi atau yang biasa kita sebut sebagai AYAN adalah penyakit saraf akibat aktivitas listrik otak yang tidak normal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderita mengalami kejang yang berulang tanpa pemicu yang jelas. Multiple sclerosis adalah jenis penyakit saraf yang beresiko tinggi mengenai otak dan sumsum tulang belakang. Faktanya, penyakit saraf ini merupakan penyebab kecacatan paling umum pada orang-orang berusia 20-30 tahun. Bell palsy, penyakit saraf yang menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan sementara pada otot-otot wajah. Kondisi ini terjadi ketika saraf perifer yang mengontrol otot wajah mengalami peradangan, pembengkakan, atau penekanan. Gangguan organ otak. Ataksia, penyakit yang menyerang bagian otak kecil. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada saraf motorik. Penyakit ini membuat orang yang mengalami kehilangan kendali tubuh dalam jangka waktu lama akan semakin parah. Ditandai dengan sering terjatuh tanpa sebab, tidak bisa menjaga tubuh seimbang, dan akhirnya mengalami kelumpuhan. Alzheimer. Orang yang mengalami Alzheimer akan mengalami masalah pada ingatannya, karena penyakit ini menyerang sel saraf otak dan membuat sel saraf otak mengalami kematian. Skizofrenia, penyakit yang membuat sel di dalam otak menjadi tidak seimbang. Sel otak tersebut bernama sel dopamin. Gejala yang dialami oleh otak yang mengidap penyakit ini adalah orang yang tersebut menjadi liar dan tidak terkendali, delusi, suka berhalusinasi, dan kurang motivasi hidup. Parkinson, penyakit yang sangat berbahaya yang dapat menyerang otak. Penyakit ini merupakan penyakit degeneratif saraf yang membuat pengidapnya mengalami kelumpuhan pada salah satu atau seluruh bagian tubuh. Penyebab dari penyakit ini adalah virus. Obat-obatan yang dapat juga disebabkan oleh sel saraf pembentuk dopamin berkurang. Arteriosklerosis, penyakit yang menyerang pembuluh darah otak, di mana penyakit ini akan membuat pembuluh darah otak tersumbat karena plak. Dan plak tersebut merupakan limbah tubuh seperti lemak jahat, kolesterol, dan bahan limbah tubuh lainnya. Bahaya dari penyakit ini bisa menyebabkan pengidapnya mengalami stroke dan terkena serangan jantung. Gangguan sumsum tulang belakang. Cedera saraf traumatis, penyakit sumsum tulang belakang yang diakibatkan karena cedera ini disebabkan karena terjadinya pergeseran, patah, atau tergilirnya tulang punggung akibat kecelakaan. Contoh, terjatuh saat beraktivitas, mengalami kekerasan, serta kecelakaan saat berkendara atau berolahraga. Cedera saraf non-traumatis disebabkan karena kondisi atau penyakit lain. Contohnya, kanker, osteoporosis, kelainan pertumbuhan tulang belakang sejak lahir, dan peradangan tulang belakang. Patologi stroke hemoragik. Stroke hemoragik adalah kondisi pecah salah satu arteri dalam otak yang memicu pendarahan di sekitar organ tersebut sehingga aliran darah pada bagian otak berkurang dan terputus. Penyebabnya, tekanan darah tinggi, cedera kepala berat, ketidaknormalan pembuluh darah otak sejak lahir, cacat bawaan berupa malformasi pembuluh darah arteri vena, aneurisme otak, penyakit liver, kelainan darah, contohnya penyakit anemia sel sabit, dan hemofilia, tumor otak, efek samping penggunaan obat antikoagulan dan pengencer darah seperti warfarin. Tanda gejalanya, nyeri di daerah wajah,
atau sekitar mata, penglihatan kabur, leher kaku, penurunan kesadaran. Patologi stroke non hemoragik. Stroke non hemoragik adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya sumbatan pada aliran darah di otak. Jenis stroke ini yakni stroke hemoragik dan stroke non hemoragik, atau yang dikenal sebagai stroke iskemik. Apapun jenisnya, penyakit stroke adalah keadaan darurat medis yang perlu segera mendapat penanganan. Penyebabnya adalah gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh darah otak. Sedangkan penyebab kedua adalah gumpalan darah yang terbentuk di bagian tubuh lain, namun terbawa hingga menuju ke otak. Tanda gejala: mati rasa atau sulit menggerakkan otot wajah, lengan, atau kaki secara tiba-tiba pada salah satu sisi tubuh, atau bahkan ke seluruh tubuh. Sulit berbicara, memahami ucapan orang lain, sulit menelan, pusing, dan sakit kepala. Patologi pendarahan otak. Pendarahan otak merupakan salah satu stroke yang disebut juga dengan istilah brain hemorrhage. Kondisi ini terjadi saat pembuluh arteri pada otak pecah. Pendarahan ini menyebabkan jaringan otak iritasi dan bengkak, atau disebut juga dengan cerebral edema. Darah akan menggenang dan menggumpal, hematoma. Penyebabnya kecelakaan lalu lintas, terjatuh dari ketinggian, cedera kepala akibat olahraga, merupakan penyebab pendarahan otak yang sering terjadi. Kondisi yang bisa terjadi pada saat lahir ini dapat membuat dinding pembuluh darah di sekitar dan bagian dalam otak menjadi lemah. Kelainan ini disebut malformasi arteri vena. Tanda dan gejala: sakit kepala parah yang tiba-tiba, kelemahan pada lengan dan atau kaki, mual, muntah, kesulitan berbicara atau mengerti pembicaraan, kesulitan menelan, kesulitan menulis atau membaca, gangguan pada penglihatan pada salah satu atau kedua mata. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.